Itu berarti udah oblak-oblak apa dipakai wong Belanda, ikut Belanda, wong Londo gitu ya. Oke everyone, welcome to live podcast Curhatan Hati di setiap hari Rabu. Kita kedatangan TikToker yang terkenal juga ini. Ada Bude Sandra yang ada di tengah ya. Ini Bude Sandra ini banyak cerita nih ya, banyak cerita. Mungkin dari kisah dari awal Bude Sandra bisa nangkring di Jerman itu bagaimana itu ceritanya. Nanti juga banyak pertanyaan dari teman-teman di sini ya Bude ya. Oke, silakan Bude yang mungkin bisa nanti bisa membuat inspirasi teman-teman juga nanti yang di bawah ataupun tamu-tamu yang lain yang mendengarkan lewat luar. Kan banyak ini yang di TikTok kan mendengarkan melihat dari luar TikTok kan bisa itu. Nah, mungkin bisa menjadi inspirasi buat mereka. Oke. Sekali lagi terima kasih ya Bude dan silahkan untuk bercerita. Oke, pertama aku ke Jerman itu tahun 89 aku diundang sama mantanku. Jadi aku sebelum sama Brondong nih aku nikah sama mantan ya. Itu 89 itu aku cuma datang ke sini sebagai turis ya. Oke. Terus ternyata tahun 90 aku dinikahin sama mantan. Disitulah aku mulai tahun 90 aku sudah menetap tinggal di Jerman. 91 anakku lahir yang pertama, 93 yang kedua. Terus ya sampai aku pernikahan 27 tahun ya. Ternyata pernikahan itu setelah 27 tahun ya bisa ada perceraian ya. Ya. Nah setelah itulah aku sampai saat ini menetap di sini ya. Membesarkan anak 27 tahun, anak-anak udah dewasa. Oke, pertama aku ke Jerman itu tahun 89 aku diundang sama mantanku. Jadi aku sebelum sama Brondong nih aku nikah sama mantan ya. Itu 89 itu aku cuma datang ke sini sebagai turis ya. Oke. Terus ternyata tahun 90 aku dinikahin sama mantan. Disitulah aku mulai tahun 90 aku sudah menetap tinggal di Jerman. 91 anakku lahir yang pertama, 93 yang kedua. Terus ya sampai aku pernikahan 27 tahun ya. Ternyata pernikahan itu setelah 27 tahun ya bisa ada perceraian ya. Ya. Nah setelah itulah aku sampai saat ini menetap di sini ya. Membesarkan anak 27 tahun, anak-anak udah dewasa semua. Saat ini aku menikmatin hidup, Tuhan memberikan aku bonus hidup, aku diberikan jodoh anak muda yang jauh lebih muda sama aku. Aku nikmatin hidup ini aja. Banyak enjoy ya. Iya. Enjoy your life. Akhir sama mantan itu enggak, bukan 2000 ya. Aku akhir sama mantan itu sampai ketok palu 2017. Wow. Iya. 2017 ya. Iya. Cukup lama kan? Iya, cukup lama lah. Dan perceraian itu di sini sangat sulit sekali. Jadi prosesnya bertele-tele, lebih susah daripada pernikahan. Itu lebih mudah. Gitu. Prosesnya ya. Iya. Banyak setelah menikah banyak netizen apalagi Bude ini kan istilahnya public figure ya. Apalagi di TikTok ini terkenal banget gitu. Nah, ngatasin netizen itu kayak gimana Bude? Oh, kalau aku sih udah kebal. Jadi apapun kadang-kadang masih ada sih kalau emosi, mungkin kalian ada yang nyimak juga. Pertanyaan-pertanyaan yang bullshit gitu kadang-kadang masih emosi ada. Tapi selalu kebawa nggak? Kebawa nggak biasanya? Kebawa sedikit. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang aneh tapi nyata gitu.
Tapi aku bawa dengan rileks, lalu aku jadi tak bahas jadi bahan gitu ya. Aku kembalikan lagi jadi bahan bahasan. Maka dari itu kan akhirnya orang-orang yang menonton merasa bilang gini, aduh tiap aku live ngikutin live-nya Bunda, ada pelajaran barang apapun chattingan itu, maksudnya orang tapping apa aja, kita harus bisa profesional dan itu aku belajar saat ini. Seolah-olah aku nggak baca, walaupun nanti dia tapping lagi, Bun kok nggak dibaca tappinganku, ya memang aku nggak baca gitu loh. Jadi harus bisa profesional, itu aku belajar untuk menguasai diri juga sih. Iya, iya. Walaupun hidupku ini boleh dibilang makan asam garam sudah ribuan kilometer dari Indonesia, dari Jawa ke Jerman dengan segala macam. Ini hidup yang nyata ya, bukan di sosial media gitu. Ya. Jadi buat aku boleh dibilang aku harus punya kulit tebel. Nggak bisa dikit-dikit aku baper gitu, nggak bisa. Apalagi kita di sosial media seperti ini. Iya, nggak bisa. Karena musuh kita bukan musuh, maksudnya gitu. Orang yang nggak suka sama kita itu kan kita nggak kenal. Iya. Gitu loh. Oke. Nah, terus Bude waktu menjalankan pernikahan dengan yang kedua ini, ada ini nggak, maksudnya untuk menyelaraskan di dalam rumah tangga gimana Bude? Kan maaf, tidak keseimbangan untuk the age gitu, usia. Kalau Bude mau jawab silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak sih, enggak apa-apa. Karena gini, aku pengalamanku udah banyak sekali. Aku juga belajar karena suamiku waktu aku tolak cintanya itu, dia memberikan aku pikiran yang terbuka gitu ya. Kan aku malu gitu ya. Aku bilang kamu tuh seumuran anakku gitu ya. Nanti apa kata orang gitu. Bahkan aku pergi ke psikologi. Ya, ke psikologi. Iya, psikologi. Iya. Karena aku mau tahu apakah aku yang gila, aku yang nggak normal, atau aku yang nggak percaya diri, atau bagaimana. Aku mau konsultasi gitu loh. Karena kalau kita konsultasi sama banyak orang, kita nggak tahu apa yang sebenarnya, karena mereka pun nggak belajar secara psikologi kan. Psikologi. Ya, kalau kita sama orang yang profesional, memang dia punya profesi di situ. Dia bilang gini, pas aku tolak itu ya, dia bilang gini, aku nggak habis pikir ya, kok zaman sekarang masih ada orang memikirkan umur. Apakah kamu nggak takut kalau aku nih nggak menjadi suami yang bertanggung jawab? Atau kamu pikir aku ini laki-laki yang tidak pantas karena aku ini lebih muda gitu ya? Nah disitulah aku berpikir juga lama-lama, bener juga ya, kata psikologi juga hampir yang sama. Sekarang kamu pikir aja katanya, orang lain itu orang laki ya, dia umur 70, umur 80, dia menikahin anak umur 22 tahun, 30 tahun. Terus bedanya apa gitu loh. Ya, sekarang kalau kamu sebagai kamu yang perempuan ya, kamu lebih tua, memangnya nggak boleh, undang-undangnya di mana gitu kan. Nah itu yang memperkuat aku ya. Terus akhirnya ya udahlah, tahun 2020 bulan 11 tanggal 11 aku nikah sama suami. Iya, sekarang jalan 4 tahun. Kan mungkin Bude juga ada rasa gini, bener gak ini aku mau menikah ini gitu. Tapi itu ada kemantapannya itu pas bagaimana Bude? Kemantapannya gini, ada seorang temen yang bilang gini, Mbak De, ngapain sih Mbak De terlalu banyak mikir, orang seumur Mbak De dicintain anak muda, itu suatu keberuntungan. Berarti Mbak De, ya Tuhan kalau memang ada jodoh selain mantan. Ini bener nih, aku bukan orangnya religius, tetapi ini kenyataan. Aku percaya bahwa ada Tuhan gitu kan. Terus doaku nih, setiap hari aku berangkat kerja aku berdoa,
aku nggak bisa hidup sendiri Tuhan, aku pengen punya suami yang modelnya gini 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 nih. Pokoknya aku udah hitung semua gitu ya. Oke, oke, ya. Nah di situ tapi kok doa lama ya, udah jalan 2 tahun nggak ada jawaban. Ya, suatu hari aku pergilah itu ke suatu pesta. Datanglah suamiku ke aku. Malam itu dia kelihatan, karena dia berewokan malam-malam, aku nggak begitu jelas lihatnya. Aku kira dia tuh umurnya 40 tahun gitu kan. Dia menyapa dengan kata-kata yang sangat membuatku merinding gitu ya. Dia datang. Wih. Iya betul, dia bilang gini, "Selamat malam Nyonya yang cantik." Itu bahasa Jerman ya, aku terjemahkan bahasa Indonesia. Oke. Nyonya yang cantik, aku melihatmu berdebar-debar hati biasa. Semuanya itu dikatakan langsung ya. Jadi buat aku saat itu, ini gombalnya keterlaluan ya nih orang gitu ya. Terus kalau di pertemuan malam itu biasanya para wanita tuh difoto, ditanyain, kamu mau nggak dimasukin ke apa sih internetnya dia Ya, ya. dengan nama dan alamat semuanya komplit gitu kan. Nah karena statusku janda, aku pikir ya why not gitu ya, kali aja ada jodoh. Pikiranku begitu ya. Karena aku juga berdoa juga mencari jodoh gitu kan. Itulah jalannya, Tuhan itu maha adil, maha kuasa, maha ajaib. Di situ kata-kata dia itu membuatku juga kayak anak gadis yang baru pacaran gitu. Aku dapat pujian Wih. segitu tuh, iya, membuatku tuh kayak, ini orang nih kayaknya apaan gitu ya. Doaku tuh semuanya sebenarnya dijawab semua, cuma aku protesnya gini ya waktu itu. Ya, ya. Ya Tuhan, masa sih aku mau cari jodoh dikasih anak muda? Aku kan cari suami gitu. Tapi datang di pikiranku gini, Terus? loh cari suami, dikasih suami kurang terima. Terus maunya yang gimana gitu loh ya. Tidak merokok, tidak minum alkohol, itu permintaanku kan. Itu semua sudah ada sama suamiku kan. Yang bertanggung jawab, yang baik, yang begini. Pokoknya semua sudah komplit. Cuma aja dia jauh lebih muda, itu aja sih. Dulu waktu aku sama mantan itu, maaf gitu ya, tidak didasari dengan cinta pernikahan itu. Oh, kok Iya. tidak didasari cinta? Iya, jadi gini ya, aku tuh hanya suka saja dan aku pengen pergi ke luar negeri gitu aja. Oh, Aku suka aja sama dia, tapi nggak didasari dengan cinta yang murni. maksudnya nggak dari hati yang cinta yang murni gitu, maksudnya yang Nggak. oh. Jadi aku mempertahankan 27 tahun itu, aku Waduh, kok atas bisa, ucapan, Bude? hah? Kok bisa 27 tahun? Bisa. Makanya kan aku bilang, aku ini wanita independen ya, wanita mandiri, wanita kuat, wanita yang pokoknya tangguh. Jadi kalau orang mau ngebully aku dengan kata apapun, buat aku lewat gitu ya. Karena 27 tahun itu nggak gampang ya, dengan tidak Iya. Tapi kan aku punya anak sama Oh beliau ya. iya, itu karena ikatan itu ya, karena anak ya. Ya, Betul. oke. Jadi aku mempertahankan sekian lama itu. Pertama, aku ucapan terima kasihnya karena dia sudah bawa aku ke Jerman, ya. Oke. Aku nggak mau egois setelah ini aku kabur cari orang lain. Itu aku nggak mau. Itu bukan tipeku ya. Terus keduanya, aku juga mau supaya anak-anakku nggak kena mentalnya kalau aku cerai awal, Oh, ya. oke, oke, oke. Karena aku tahu hidup susah itu bagaimana, hidup sakit hati, hidup kecewa itu bagaimana, kan aku sudah ngalamin semua. Ya. Di sini kayak gini gitu loh, situasinya memang udah nggak enak gitu ya. Iya. Nah, disitulah anak-anak bilang, udah mama pergi dari rumah aja, cari. Di sini kalau perempuan itu ada masalah dengan rumah tangga, biasanya dapat bantuan dari pemerintah ya. Betul, kalau di luar negeri ya, luar negeri pasti Dicari, ada lindungan. Ya. betul, dicariin rumah, diamankan, bahkan Betul. di situ kita dapat apa ya? Ya itu Ya, kayak psikologi gitu ya. ya, Kita diajak bicara masalahnya di mana, bla 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 bla. Ya prosesnya itu cukup lama juga, ada mau 6 tahun loh. oh wow. Iya lama, Hmm. lama. Tapi
Ya, puji Tuhan lah udah selesai sekarang. Aku enjoy sama my life aja. Iya, iya betul. Wow. Perceraian di Jerman sulit, Pauline, sulit sekali. Untuk Apalagi, prosesnya ya? iya, apalagi ada harta gono gini dan setelah 25 tahun itu Betul ya. Sudah. jadi kenapa cerai? Memang nggak ada KDRT, tapi ada hal-hal yang nggak bisa ditanganin lagi karena mantanku kan orang Jerman. Dulu itu orang Jerman itu tahun 70-an karena mantanku lebih tua dari aku ya. Jadi dia tahun 70-an itu sebagai anak muda yang dia boleh dibilang rock and roll itunya nggak tersebut ya. Jadi dia mengonsumsi hal itu. Aku nggak jelasin apa yang sebenarnya ya. Siap, enggak. Cuma Nah, apa Siap, yo? siap. Nggak apa-apa. Yang Sekilas inti apa ya, sekilas saja inti dan apa ya? sekilas saja nggak jadi apa-apa, Bude. dia konsumsi itu terlalu banyak ya, Oke. sehingga Oke. dia kadang-kadang lupa tugasnya bahwa dia masih punya istri ya. Oke. Terus mungkin setahun, 2 tahun, 10 tahun aku bisa bertahan. Mau mengabdi dengan dia, maksudku gini, karena aku ucapan terima kasihnya aku udah dibawa ke Eropa, walaupun Ya, anak-anak sudah pergi, kalau dia mau berubah aja hal itu yang tadi aku bilang, yang ya. dia konsumsi udah terlalu lama itu tadi ya. Orang terlalu lama ngonsumsi hal itu Ya. bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak bagus ya. Bisa mengakibatkan penyaluran darahnya itu kurang lancar ya. Untuk orang laki sangat fatal sekali dan untuk orang perempuan pun sama gitu ya. Tetapi untuk orang laki memang fatal gitu ya. Nah, Ya. kebetulan memang aku memperingatkan dia itu udah lebih daripada 10 tahun ya. Kalau dibilang KDRT secara sadar enggak, cuma kalau lagi ngonsumsi itu ada ya, dia lupa bahwa itu istrinya ya. Kadang-kadang dia Ya. pulang bam gitu ya, terus aku pikir waduh. Oh. Cuma waktu itu aku nggak berpengalaman, aku nggak berani ngomong sama orang-orang lain karena aku Oke. malu, takut diejek gitu ya. Oh. Rasain lu suaminya gini-gini, jadi aku nggak berani laporan juga gitu ya. Nah, jadi itu Oke, oke. aku pertahankan mampu sih nggak apa-apa gitu. Tapi suatu hari kan aku butuh perlindungan ya. Memang aku udah mandiri sendiri gitu ya. Tetapi Ya, namanya partner itu harus ada lindungan yang baik gitu ya. Nah, dari situ betul. aku nggak dapat lindungan bertahun-tahun, bahkan Hmm. anak-anak pun tahu. Maka dari itu aku minta cerai. Itu alasannya sih Om Breng. Dan pertanyaan saya adalah, apakah setelah Bude menikah dengan si husband ini, si suami yang sekarang ini gitu kan, kan beda usianya berapa tahun, mohon maaf? 22 22 tahun gilingan. Lala bebe, aku cuma 7 tahun loh Bude. Keren. Rasanya Keren, Bude. Oh ya nggak apa-apa toh. enggak, Nah, aku iya toh. Asik. suami aku beda 7 tahun di bawah aku kan. Tapi tuh ya capek gitulah, capek, intinya capek. Ya mungkin nggak semua cowok yang di bawah umurnya kita mungkin pemikirannya seperti itu. Ada juga terkadang cowok yang pemikirannya malah lebih dewasa di atas kita kan, seperti itu kan. Memang tidak Ya. pandang umur, tidak pandang usia, memang tergantung dari si cowoknya tersebut seperti apa menanggapinya, Ya. keluarganya itu seperti apa kan, seperti itu Bude ya. Iya. Nah, sejauh itu apakah Bude dengan husband eh, setiap harinya tuh romantis atau 4 tahun ya? 4 tahun ya? Hmm. Sudah 4 Jalan tahun. 4 tahun. Selama 4 tahun itu, apakah Bude benar-benar menjalankan rumah tangga itu selayaknya Bude berumah tangga, ataukah cuman menjalankan rumah tangga itu karena si cowok berondong ya, jadi Bude yang ngalem-ngalem, Bude yang istilahnya kayak merasa Bude itu cowoknya, dia yang lenje-lenje, dia yang gimana sih gitu? Ada nggak sih perbedaannya aku sama Bude kayak gitu? Cukup sekian dan Rumah tangganya gini, rumah tanggaku tuh yang sekarang slow, sangat slow sekali. Jadi aku nggak terlalu galak sama suami ya kebetulan dia orangnya nyantai. Aku di sini jadi
seorang ratu. Ya. Oh, wih. Aku di sini, Top. It's very aku di good. sini, It's very good. aku di sini menjadi seorang ratu. Jadi kalau suamiku ngomong apa tidak sesuai apa yang aku pikirkan, aku cuma nanya, kamu lupa di sini siapa yang menjadi bos? Aku bilang gitu ya. Dia Oke, bilang, oke, Oh, oke. ancamannya seperti itu ya, ancaman. Wow. terus dia bilang gini, loh kan yang jadi bos aku toh sayang, aku yang beliin kamu mobil, aku yang bayar rumah, aku yang bayar ini, bayar itu. Lo lupa. Maksudnya ratunya siapa di sini gitu. Oh iya, katanya, betul. Nah, jadi kalau bilang aku setiap hari melakukan sebagai suami istri itu aku jawab semuanya losdol biar plong ya. Supaya tahu. Silakan. Ya, silakan. harus Silakan, itu. Bude. Nah, Silakan, Bude. nah, mengenai kan banyak nih yang berkomentar juga di VT-ku maupun di live tuh kadang-kadang apa tapping hanya apa jari-jari yang mungkin kurang kerjaan gitu ya. Dia bilang emang butuh apa tapping hanya apa jari-jari yang mungkin kurang kerjaan gitu ya. Dia bilang emang butuh masih mampu ngelayanin berondong, udah tua nggak tahu diri gitu ya. Nah, jawabannya begini ya. Jawabannya kalau aku sama suamiku yang aku selalu panggil dia seorang berondong ya. Sampai dia hafal loh kalau aku bikin VT dia tak bawa dia langsung bilang gini. Hai, I'm berondong. Dia bilang gitu. Nah, Hafal jadi dia. iya Pak. Kalau funny. aku di sini aku nggak harus melayani, tetapi aku yang tadi yang jadi yang manja ya. Jadi ada istilah bilang salah berarti Mbak De yang ngomong, salah. Justru suamiku yang ngomong itu gitu loh ya. Ya. Karena begini, jawabannya mungkin agak panjang nih ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bude. Saya senang yang panjang-panjang. Jadi terus aku bilang gini ya sama mereka, aku di sini justru yang dimong ya. Tiap kali kan aku losdol, aku makanya kan sering kali orang bilang, Bun, ini dong live-nya sambil apa sih liatin rumahnya. Nanti mereka ada yang bilang gini, kok rumahnya morat-marit kayak gitu ya. Terus aku bilang Masa ada gini, komentar gitu, Bun? ada. Terus aku bilang gini, Ada. ya terus masalah kamu di mana gitu loh. Apa yang kamu nggak suka di sini gitu? Apakah ada sangkut pautnya dengan live ini gitu ya? Terus ini rumahku sendiri, mau tak morat maritin kayak mau tak apain kayak aku di sini sebagai istri, bukan sebagai pembantu gitu ya. Kalau aku mau kerja ya kalau Kerja, aku kalau enggak ya enggak gitu. betul. Nah, terus di sini suamiku ada tugas. Good. Tugasnya suamiku ngerapiin rumah, kerja itu Wow, gitu ya. really Bunda? Ngerapiin rumah, dia harus nyedot, harus segala macam itu urusan dia. Kalau dia belum mengerjain, kamu pikir aku yang ngerjain? Halo, ini tahun berapa gitu ya? Aku sudah menikah 27 tahun, dulu aku ngurusin 2 anak ya. Terus kamu pikir sekarang aku nikah sama anak muda terus aku suruh menjadi ibunya. Mengenai pelayanan tadi ya, aku mau sambung mengenai pelayanan. Di sini aku juga nggak kayak zamannya aku muda ya. Aku yang harus jungkir balik, aku yang harus di atas, aku yang harus ngompa-ngompa. Ya enggak lah sayang. Di sini justru itu dia yang ngepel, dia yang bersihin rawa-rawa, Iya. dia yang berjuang. Kan dia yang punya, maksudnya gini, dia saat ini umur 30 kan lagi doyan-doyannya gitu ya. Lagi doyan. Iya, lagi doyan ya, guys. Oke. Aku nggak ngerti, masih di bawah umur. Otakku traveling. Nah, jadi kalau ditanya Budi memangnya bisa masih sanggup melayani? Aku nggak pernah melayani. Justru Budi itu yang dilayani sampai sepuas mungkin ya. Dan kalau orang kalau orang Jerman berondong, kebanyakan mereka tahu diri, mereka nggak egois, ya. Masuk ke rumahnya orang, gumoh di dalam, keluar lagi itu nggak ada di sini. Jadi sih dia mengamankan durasi dulu ya, dia mengamankan durasi dulu. Ya. Sampai durasinya aman,
Ya, dia lihat kan dia di rawa-rawa itu ada kacang yang dia cariin ya. Nah, Ada kacang, di, guys. kalau di rawa-rawa itu ada kacang, itu Bentar, kalau bentar. Mbak deh, bentar. Aduh ya Allah otak gue. Tadi dulu konslet nggak ya? loh, ini masih termasuk gizi yang apa sih? Vitamin Pokoknya lah, yang ada Bude. itu Vitamin lah, Bude. vitamin. Itu dia lihat dulu, jadi si kacang ini kedernya berapa lama. Aduh ya Allah. Yang Oke, di bawah oke, jangan oke. traveling, yang di bawah jangan traveling ya. Dia nanya, Telat. nanya, Traveling. boleh nggak sayang bisa di apa maksudnya bisa digarap gitu ya, digarap artinya bisa dibor itu sumurnya gitu. Terus dia nanya ya, terus udah dia ngebor ya, dia ngebor. Di dalam itu dia mau keder kayak mau bagaimana kayak, jadi aku nggak Itu pakai ngapa-ngapain. Bunda itu pakai proses ngepel nggak Bunda? Ngepelnya dijilat-jilat atau gimana? Lah, dari tadi aku kan bilang dia ke rawa-rawa cari kacang dipel dulu. Oh, ya. di Aduh. Becek basah. Aduh, Ayo ampun Mbak. guys. Aku Yang di nggak kuat. bawah. Assalamualaikum, turun dulu. Ditep-tep Di nggak bawah Bude? langsung travel. Nggak ada lawan, nggak ada lawan. Ditep-tep ya guys. Nah, jadi kalau pertanyaannya Mbok D masih mampu nggak, jelas mampu lah. Orang seumur Mbok D masih dipel, masih dibor, masa nggak mampu, orang nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kecuali ya bondongnya itu males gitu ya, suruh ke rawa-rawa dia nggak mau ya kan. Oh, iya Dia Iya, benar. iya, Benar Mbak dia benar. Top. Ayo Mbak Dia, top. guys, ada itu ilmu jawabannya. nih. Oke, terima kasih. Ini di Ya Allah, mana-mana itu traveling, pertanyaan yang ya sama. Allah. Ya, katanya Mbok D berarti bilang gini ya. Mbok D, itu berarti udah oblak-oblak apa dipakai wong Belanda, ikut Belanda, wong Londo gitu ya. Terus Iya. aku bilang Terus? gini, aku nggak marah, aku jawab dengan singkat. Aku bilang barangnya orang seluruh bumi ini sama aja sebenarnya. Ya, aku pun nggak mencari yang besar. Ya, aku pokoknya apa adanya, gitu ya. Sekarang ada pepatah bahasa Jakarta bilang, gede blow on. Ya. Belum apa-apa dia loyo. Ya. Sekarang kecil nonjok, kamu pilih yang mana gitu ya. Jadi pada intinya sebenarnya semuanya itu sama ya. Jadi kalau dia pengalamannya iya itu kan kalau di film gede-gede semuanya. Nah di film itu kan bintang film saat dia gede itu dibikin video dan itu 1001 yang mau main film itu cuma berapa orang betul di miliaran gitu ya. Itu hanya orang-orang tertentu yang makanya dia bisa main film karena itunya besar gitu ya. Tetapi bukan orang Eropa atau orang luar itu semuanya besar, ya enggak lah. Oke, itu aja sih. Oke. Dulu pertanyaannya, Ya. kalau nggak salah. Pertanyaannya yang mana, sayang? Kalau Kadang ada rasa insecure nggak kalau lagi diajak ngumpul sama teman-temannya? Iya, Which is kan teman-temannya muda lah ya gitu. iya betul. Ya. Enggak, aku nggak merasa minder karena kan seperti tadi aku bilang, aku tuh ya baby alis pun. Aku tuh orang yang sangat pede sekali. Aku bisa mengimbangin anak-anak muda. Kenapa aku bisa ngimbangin anak-anak muda di sini? Karena anak-anakku tuh seumur mereka, gitu ya. Dan anak-anakku tuh, aku sama anak-anakku kita di sini, walaupun posisiku seorang ibu, kita di sini banyak komunikasi. Aku juga ngimbangin anak-anakku gitu loh. Jadi kalau aku dibawa suamiku ngumpul-ngumpul pertemuan segala macam di tempat kerjaan, dia ada posisi atas gitu ya, aku nggak minder. Dan orang-orang itu menghormati aku secara istrinya pimpinan dia gitu ya. Aku merasa nggak minder ya. Iya baby, it's good. Ini yang dirasain denger dia. Oh, Nah. dengar dia. Oke. Iya, jadi aku nggak minder itu nggak ada sama aku karena aku orangnya Oke, thank Bunda you. Bima. Bunda Bima. Oke, Natali. Silakan. Emang kadang kalau aku sukanya kalau sama orang bule itu dia itu open minded, dia nggak pernah menghina, nggak pernah ngejudge gitu ya. Enaknya orang Indo tuh, orang bule. Kalau orang Indo kan pasti Orang udah bule nggak pernah. bakalan ya tau lah ya.
gitu. Ya itu enaknya orang bule itu sangat-sangat Dan mereka menghargai kita mandiri. gitu. Mandirinya gini, Iya ya. kalau kita sibuk kita kerja gitu ya, pokoknya kita siapkan ada yang di kulkas, itu mereka bikin sendiri, makan sendiri gitu loh. Jadi nggak kita yang Iya ribet iya dia bikinin nggak kopi memperbudak lah. Dia korban juga, jadi orang Indonesia. Dia Oh, Iya. oke. dating apps, dia mencari suami, katanya cari suami yang udah umur biar dia dapat warisan. Memang dia dapat gitu Oh, ya. Tuanya dia dapat, tapi warisannya belum tentu gitu kan. belum tentu lah. Jadi Kalau orang bule ya belum tentu. makanya, jadi dia nggak tahu. Pernikahan itu singkatnya aja dia udah 10 tahun. Setelah 10 tahun kan dia merasa nggak bahagia. Karena waktu dia nikah itu suaminya 70. Jadi lama-lama kan dia 80 karena 10 tahun. Nah. Kok ini orang tua ini makin lama ya nggak mati-mati gitu ya. Kasarnya dia tungguin kok nggak mati-mati. makin nyebelin ya. Nah, dan dia lihat rumahnya besar. Dia udah mikirnya rumah besar, aduh mobil banyak. Bye Bu Berarti Dokter. kalau dia mati kan itu punya dia semua gitu ya. Dan dia nggak mempelajari bahasa Jerman gitu kan. Setelah dia tahu ternyata dia nggak bahagia karena selama 10 tahun itu dia nggak benar-benar menikmati secara suami istri berhubungan badan ya. Kurang. Karena ternyata orang Oke, ini bukan mencintai perempuan ini, tetapi pas oke. ternyata tulisan yang kecil-kecil itu bunyinya, kalau kamu minta cerai atau saya cerai, kamu harus keluar dari rumah ini dengan satu pakaian yang kamu pakai dan Hmm, sepatu yang kamu pakai. Kamu tidak dapat apa-apa dari saya. Ya, hmm. itu dia tanda tangan. Nah, di Jerman itu berlaku, ya, hukum berlaku di sini. Ya sudah, akhirnya dia kalang kabut. Uang 1 peser pun dia Iya, nggak punya. Ya, maka hmm, dari itu pesanku di sini, jangan juga kita tuh kadang-kadang apa ya mikirin duit. Kamu pikir orang kaya kan banyak di sini yang nanya sama aku, Bun cariin aku orang kaya dong Jerman gini-gini. Aku jadi bahas gitu ya. Janganlah mencari orang kaya, carilah kenyamanan gitu loh. Karena orang kaya itu dia kaya itu juga dia kerja. Kamu pikir iya, dia rela gitu karena dia kaya terus dia dapat orang kamu masuk terus kamu langsung peres hartanya. Itu juga nggak semudah itu gitu loh. betul Ya, Bude, betul itu. kitanya itu maka dari itu seringkali aku menganjurkan pelajari di mana kamu berada bahasanya, hukum-hukumnya, ya. Dan mengenai istrinya disuruh kerja atau nggak bekerja itu sebenarnya nggak begitu dipentingkan kalau di Jerman sini ya karena kalau kita tuh sudah nikah otomatis suami itu membayar pajaknya juga lebih sedikit ya kalau dia nikah sah kan. Terus kalau istrinya itu mau menjadi orang yang mandiri itu juga apa-apa. Itu untuk kita sendiri jadi wanita yang Iya, untuk independen. kita sendiri. Heeh. Ya, contohnya aku sendiri gitu ya. Aku dari dulu kerja. Makanya boleh dibilang mantanku tuh sungkan sama aku juga. Suamiku yang sekarang pun sungkan sama aku karena dia tahu kalau aku nih orang yang mandiri, ya. Aku juga nggak pernah minta uang sama dia karena aku punya uang sendiri, gitu ya. Terus mengenai bayar pembayaran, itu dia sebagai suami dia yang beliin aku mobil, dia bertanggung jawab asuransi dan lain-lain itu yang bayar suami ya. Atau apa ya kalau kita pergi dia yang bayar atau entah dia ngelihat ada apa di online ada BH yang bagus dia beliin. Kalau di aku sih nggak ada masalah dalam hal ini ya karena kita sama-sama mandiri gitu. Iya, iya. Nah, tapi tetap aja hati-hati kalau mau mencari orang bule entah dari mana asalnya. Yang penting pelajari dulu bahasanya dan hukum-hukumnya karena di Jerman itu hukum berlaku ya. Jadi sudah tanda tangan. Jadi pemerintah pun tidak bisa nolong kamu sudah tanda tangan gitu loh. Ya, maka Jadi dari itu itu kan Bude Sandra kan bilang tadi, bahasa. Kalau kita bahasanya tidak mengerti, tidak paham, menjadi misunderstanding. betul. Misunderstanding. Tidak Mm-mm. mengerti, itu jadinya
maksudnya kitanya kayak gini, maksudnya mereka begini. Nah, itu yang bikin masalah di situ. Pelajari Betul kan, bahasa. Winnie? Alright guys, thank you so much for join to live podcast TikTok Curhatan Hati di setiap hari Rabu. Kita akan ketemu lagi di hari Rabu depan di live podcast TikTok Curhatan Hati. Thank you so much and bye-bye. Bye bye.